Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Untuk pengertian dari rumus empiris dan rumus molekul sendiri sudah sempat kita bahas pada saat pembelajaran di kelas kan, tapi biar kalian tidak lupa akan Ibu ulangi pada video ini. Yang pertama untuk rumus empiris dulu. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan jumlah dan perbandingan paling sederhana dari unsur-unsur pembentuk senyawa. Kemudian untuk rumus molekul, pengertiannya adalah rumus yang menyatakan jumlah dan perbandingan yang sebenarnya dari unsur-unsur pembentuk senyawa. Jadi yang membedakan antara rumus empiris dan rumus molekul adalah angka-angka yang menyatakan jumlah unsur pembentuk senyawa. Jika pada rumus empiris, angka-angkanya itu dinyatakan sebagai perbandingan paling sederhana. Nah, kalau pada rumus molekul, angka-angkanya itu dinyatakan sebagai jumlah yang sebenarnya. Seperti itu ya. Misalnya begini, kita punya senyawa glukosa. Rumus molekul dari glukosa adalah C6H12O6. Nah, rumus molekul ini menyatakan jumlah dan perbandingan yang sebenarnya dari atom-atom pembentuk senyawa. Jadi, karena rumus molekul dari glukosa C6H12O6 itu artinya dalam 1 mol glukosa benar-benar terdapat 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Seperti itu. Nah, kemudian rumus molekul ini bisa kita sederhanakan menjadi rumus empiris. Jadi nanti atom-atom pembentuk senyawa glukosa ini kita nyatakan dalam jumlah dan perbandingan yang paling sederhana. Bagaimana caranya? Caranya adalah jumlah-jumlah atom ini kita bagi dengan angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil di sini kan 6. Berarti semuanya kita bagi 6. Hasilnya C6 dibagi 6 1, C1, 1 tidak perlu ditulis. Kemudian H12 dibagi 6 2, dan O6 dibagi 6 1. Jadi rumus empiris dari glukosa adalah CH2O. Sekarang kita langsung bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan penentuan rumus empiris dan rumus molekul.
Untuk soal yang pertama, nanti kita akan belajar bagaimana caranya menentukan rumus empiris dari suatu senyawa. Soalnya seperti ini. Tentukan rumus empiris senyawa yang mengandung 26,53% K, 35,37% Cr, dan sisanya oksigen. Nah, diketahui Ar masing-masing unsur. Oke ya. Di soal ada suatu senyawa yang terdiri dari 26,53% K, 35,37% Cr, dan sisanya O. Mari kita cari persen O dulu. Buat nyari persen O, nah, total dari K, Cr, dan O kan harus 100%. Berarti nanti persen O-nya tinggal 100% dikurang persen K dikurang persen Cr. Sama dengan 100% dikurang 26,53% dikurang 35,37%. Hasilnya adalah 38,28%. Kita tulis di sini. Kemudian kita misalkan senyawanya terdiri dari 100 gram. Selalu seperti ini ya, kalau diketahui dalam persen, dimisalkan senyawanya 100 gram. Kecuali di soal memang sudah diketahui dalam wujud gram. Nanti tidak usah diadakan pemisalan. Nah, kalau dimisalkan senyawanya sebanyak 100 gram, berarti nanti masanya K adalah 26,53 gram. Kemudian massa dari Cr adalah 35,37 gram. Dan massa dari O adalah 38,28 gram. Seperti ini ya. Selanjutnya kita cari perbandingan antara mol masing-masing atom. Jadi nanti kita cari perbandingan antara mol K dibanding mol Cr dibanding mol O. Nah, di sini kan yang diketahui massa masing-masing atom atau unsur. Bagaimana cara mengubah massa menjadi mol? Nanti kalian tengok lagi diagram konsep mol. Untuk mencari mol dari massa, massanya kita bagi dengan AR. Jadi untuk molnya K, massa K dibagi AR K. Untuk molnya Cr, massa Cr dibagi AR Cr. Kemudian untuk molnya O, massa O dibagi AR O. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. Massa K 26,53 per ARK 39 dibanding massa Cr 35,37 per ARCR 52. Dibanding lagi dengan massa O 38,28 per ARO 16. Kemudian kita bagi ini. 26,53 dibagi 39 hasilnya adalah 0,68. Banding 35,37 dibagi 52 hasilnya 0,68. Banding lagi 38,28 dibagi 16 hasilnya adalah 2,39. Nah, jadi nanti di akhir kita dapat perbandingan antara mol K dibanding mol Cr dibanding mol O adalah 0,68 dibanding 0,68 dibanding 2,39. Kemudian langkah berikutnya kita bagi angka-angka perbandingan ini dengan bilangan yang lebih kecil atau yang paling kecil di sini. Di sini yang paling kecil adalah 0,68. Berarti semuanya kita bagi dengan 0,68. Hasilnya
0,68 dibagi 0,68 1 dibanding 0,68 dibagi 0,68 1 juga dibanding lagi 2,39 dibagi 0,68 3,5. Biar angkanya bulat dan tidak pecahan, kita kalikan semuanya dengan 2. Jadinya nanti hasilnya 2 dibanding 2 dibanding 7. Jadi rumus empiris dari senyawa tersebut adalah K. K-nya di sini perbandingan akhirnya 2. CR perbandingan akhirnya 2 dan O perbandingan akhirnya 7. K2 CR2 O7. Sekarang kita ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini nanti kita akan belajar cara untuk menentukan rumus molekul dari suatu senyawa. Soalnya adalah senyawa CXHYOZ tersusun dari 40% karbon, 6,67% hidrogen, dan sisanya oksigen. Jika MR senyawa tersebut adalah 90, tentukan rumus molekul senyawa. Jadi senyawanya tersusun dari 40% C, 6,67% H, dan sisanya O. Kita hitung dulu persen O ya. Persen O sama dengan 100% dikurang persen C dikurang persen H sama dengan 100% dikurang 40% dikurang 6,67%. Hasilnya adalah 53,33%. Kita tulis di sini. Kemudian sama seperti tadi, kita misalkan massa dari senyawa adalah 100 gram. Berarti nanti komposisi dari senyawa, C-nya, massanya sama dengan 40 gram. Kemudian H, massanya 6,67 gram. Kemudian O, massanya 53,33 gram. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita cari perbandingan mol antara C, H, dan O. Mol C banding mol H banding mol O sama dengan mol C, rumusnya massa C per ARC. Mol H, massa H dibagi ARH. Mol O, massa O dibagi ARO. Sama dengan massa C, tadi kan 40 ya, dibagi ARC 12 dibanding massa H 6,67 dibagi ARH 1 dibanding massa O 53,33 per ARO 16 sama dengan 3,3 banding 6,67 banding 3,3. Kemudian angka-angkanya kita bagi dengan angka perbandingan paling kecil. Angka perbandingan paling kecil di sini adalah 3,3. Hasilnya 1 banding 2 banding 1. Nah, ini angkanya sudah sederhana ya. Jadi tidak perlu kita berpikir lagi bagaimana cara membulatkannya. Nah, dari sini kita tahu rumus empiris dari senyawa. Rumus empirisnya C-nya jumlahnya 1 tidak perlu ditulis, H jumlahnya 2, O jumlahnya 1. Ketemulah rumus empiris. Kemudian bagaimana untuk mencari rumus molekul? Langkah pertama untuk mengubah dari rumus empiris menjadi rumus molekul adalah mencari
MR empirisnya dulu. Rumus empiris dari senyawa yang kita dapatkan tadi adalah CH2O. Berarti menurut rumus empirisnya senyawa tersebut terdiri dari satu atom C. Makanya nanti di sini 1 kali ArC. Kemudian ada 2 atom H. Makanya nanti 2 dikalikan ArH. Dan 1 atom O. Makanya nanti 1 dikalikan ArO. Kita hitung ya. 1 kali ArC, 1 kali 12 sama dengan 12. 2 kali ArH, 2 kali 1 sama dengan 2. Dan 1 kali ArO, 1 kali 16 sama dengan 16. Kita total MR empirisnya adalah 30. Nah, kemudian kita cari nilai N dengan cara MR molekul sama dengan N dikalikan MR empiris. MR molekul diketahui di soal sebesar 90. 90 sama dengan N dikali MR empiris. MR empirisnya tadi kita hitung sebesar 30. Berarti nilai N-nya adalah 3. Selanjutnya dapat kita tentukan rumus molekulnya. Rumus molekulnya ditentukan dengan cara rumus empirisnya kita tulis dulu. Rumus empirisnya kan tadi CH2O dikalikan dengan nilai N seperti ini. Jadinya CH2O dikalikan dengan nilai N-nya adalah 3. Jadinya, nah, jumlah atom-atom pada rumus empiris semuanya dikalikan dengan nilai N atau dikali 3. Berarti sama dengan C3H 2 kali 3 6 O3. Inilah rumus molekulnya.